Guys, Basalsa Erwina sudah merilis poin-poin yang kita sepakati untuk menjadi tuntutan kepada pemerintah dalam 7 hari ke depan. Yang pertama, sahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Yang kedua, pecat anggota DPR yang terbukti menghina rakyat atau hanya mewakili kepentingan partai politik yang tidak kredibel. KPK audit segala kepemilikan harta, aset, dan sebagainya. 3. Bebaskan pihak-pihak yang ditangkap dalam kaitannya dengan penyampaian aspirasi masyarakat pada demo pada tanggal 25, 28, 29 Agustus 2025. Yang keempat, tentang reformasi DPR. Poin yang pertama adalah audit secara transparan lewat Badan Netara Penggunaan Anggaran DPR yang mencapai 9,9 triliun rupiah per tahun. Kedepannya laporkan penyerapan anggaran setidaknya setiap bulan kepada rakyat. Kedua, rampingkan anggaran jumlah anggota DPR. Potong semua anggaran yang tidak urgent bagi kesejahteraan rakyat. Ketiga, tolak mantan napi korupsi sebagai anggota DPR dan BUMN. Keempat, hapuskan perlakuan istimewa yang menciptakan kesenjangan dengan rakyat seperti PPh pasal 21 ditanggung oleh PBN, sistem pengawalan khusus, transportasi cukup menggunakan transportasi umum yang gratis. Yang keempat, pensiun seumur hidup bagi masa kerja 1 tahun periode. Kedepannya, KPK meninjau dan memeriksa setiap anggota DPR. Siarkan segala sidang dan rapat secara live, transparan dengan masyarakat. Tuntutan yang kelima, turunkan gaji dan tunjangan anggota DPR dengan batas take home pay maksimal 5 kali UMR, disertai dengan kejelasan dan transparansi gaji. Yang keenam, tetapkan KPI yang terukur bagi anggota DPR sebagai standar kinerja. Kedepannya, evaluasi dan pecat yang tidak bisa memenuhi target. Laporkan progress, achievement, challenges secara berkala pada rakyat. 7. Audit secara menyeluruh terhadap BUMN untuk memastikan profitabilitas dan hanya apabila ini strategi terbaik. Membuka peluang initial public offering atau pengelolaan swasta untuk profitabilitas dan kontribusi positif terhadap APBN. Yang kedelapan, batalkan rencana kenaikan pajak yang dinilai memberatkan rakyat. 9. Adili seberat-beratnya. Negara harus menanggung biaya hidup keluarganya dari pahlawan kami yang telah gugur. Lengserkan Kapolri yang gagal memberikan komando untuk melindungi masyarakat. 10. Berikan standar gaji yang layak terhadap pahlawan bangsa, yakni seluruh guru di Indonesia. 11. Reformasi kinerja kepolisian yang profesional, berpihak dan berempati terhadap rakyat, bukan membela kepentingan penguasa. Catat. Syarat menjadi anggota DPR, pertama, minimal S1 atau setara guna memastikan kualitas intelektual dan kemampuan analisis anggota legislatif. Yang kedua, skor kemampuan bahasa asing dengan standar TOEFL minimal 500. Ini mengingat anggota DPR juga mewakili rakyat di ranah internasional. Selain itu, anggota DPR juga harus memiliki kemampuan bicara di depan publik dengan baik dan cerdas. Ketiga, kesesuaian latar belakang dengan bidang komisi, sehingga anggota yang duduk di satu komisi benar-benar memahami sektor yang diwakilinya. Yang keempat, adanya tes kapabilitas oleh partai politik layaknya PNS atau pegawai BUMN, seperti tes IQ, EQ, atau EQ. Dan tentunya tes itu harus sesuai dengan profesi, ya kan? Dan ini perlu kita kawal dalam 7 hari ke depan. Kalau 7 hari ke depan pemerintah tidak bisa memenuhi, maka kita akan bertindak untuk selanjutnya, kawan-kawan. Untuk sekarang, mari kita beristirahat dulu. Kita menjaga kesehatan kita dulu, kita persiapkan diri kita untuk 7 hari ke depan.